Polisi mengangkat pakaian anak laki-laki itu. Dia melewatkan satu hal. Itu membuat dokter wanita itu sangat penasaran, memutuskan untuk membawanya pulang dan mempelajarinya lebih dekat. Namun, perilaku anak laki-laki itu tidak biasa. Saya menatap adik saya, dan saya tidak tahu mengapa dia panik dan pergi. Dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan mengetuk-ngetuk kertas dengan kuas. Tapi itu bahkan tidak sampai 2 menit. Lukisan yang lengkap sudah selesai. Bahkan lebih aneh lagi, penampakannya berada di area hutan. Ini masih tertutup lendir, seolah-olah mereka adalah bayi yang baru lahir. Dia penasaran dengan dunia di depannya. Saya tidak sengaja melangkah ke jalan. Pengemudi wanita itu menyebutnya gila, dan banyak orang yang membicarakan hal buruk tentangnya. Polisi tidak berdaya. Bagaimana dia bisa muncul di sini tanpa pakaian? Dia dikirim ke pusat penahanan remaja tanpa ragu-ragu. Ada di sini pengalaman pertamanya dengan mandi, belajar makan untuk pertama kalinya. Bahkan saat pertama kali saya dipukul oleh seseorang. Tetapi semua itu tidak penting. Intinya adalah dia tidak tahu siapa dirinya. Polisi tidak mendapatkan apa-apa darinya. Saya tidak tahu siapa orang tuanya. Intinya adalah ini, tidak ada pusar padanya. Dokter wanita itu terkejut. Ini adalah keajaiban medis. Tetapi keluarga saya berpikir sebaliknya. Katanya dia orang aneh yang tidak bisa bicara. Dan saat itu, hei, cepat dan tuangkan segelas jus. Namun, ini agak tidak sopan, tapi hanya untuk sehari. Dia sebenarnya sedang belajar berbicara. Dokter bergegas membawanya untuk menjalani tes. Saya ingin melihat berapa IQ-nya. Namun hanya 5 menit berlalu, dan dia mengerjakan semua soal ujian. Dan semuanya benar. Hal itu membuat para dokter tertarik dengan otaknya. Katakanlah apa yang Anda inginkan tentang MRI. Namun tidak ada yang menduga hal itu. Dia telah mengembangkan otaknya hingga 70%. Jaraknya 15 blok di depan Einstein. Malam itu, dia mengikuti adiknya keluar dengan tenang. Datanglah ke pesta, tetapi setelah beberapa saat, polisi datang secara tiba-tiba. Kami akan membawa saudari yang mabuk itu kembali ke penjara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia akan bergegas masuk dan menghentikannya. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Polisi menyarankannya untuk tetap tenang. Dia tidak mau mendengarkan saya. Saya harus membawanya kembali bersama saya. Tapi yang tidak saya duga adalah, tidak peduli apa yang dilakukan polisi, saya tidak bisa mendapatkannya. Bahkan tangan mereka sampai diambil. Polisi itu baru saja mengeluarkan tongkatnya. Polisi tidak ingin dipermalukan lagi, jadi mereka pergi dengan rasa malu. Dia juga membawa adiknya yang sedang mabuk ke rumah dengan selamat. Beberapa hari lagi, dia masih tidak bisa mengingat siapa dirinya. Dokter wanita memutuskan untuk merawatnya di rumah untuk perawatan. Rawatlah mereka seperti anak Anda sendiri, dan mereka menamainya Carl. Keluarga ini menerima kenyataan bahwa anak laki-laki itu sudah besar. Namun, masalah baru muncul. Carl tidak tidur selama 10 hari berturut-turut.